Oke, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gua Fahmi Saisuf dengan call sign Foxtrot02. Yes, gua tahu kita kembali lagi lockdown ya teman-teman ya. Tapi lockdown mikro sebenarnya. Akses kemanapun masih bisa, tapi agak sedikit batasi. Kalau misalkan ada di antara kalian yang mau keluar kota menggunakan pesawat, kalian harus tes PCR dulu. Bahkan gue tahu dari teman gue, dia setelah tes PCR, dia harus punya surat bukti surat bahwa dia sudah vaksin. Padahal dia sebenarnya belum vaksin gitu kan. Kemudian ada lagi, kalau misalkan naik kereta juga harus PCR. Dan akses transportasi seperti bus juga agak dibatasi. Baik penumpangnya maupun jam-jamnya teman-teman. Apalagi sekarang semua tempat usaha itu harus tutup pada waktu jam 8 malam kalau nggak salah. Dan yang pastinya semua kantor, kalau misalkan yang bisa work from home. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa work from home, mereka pada kerja di kantor tapi diberlakukan sistem shift, jadi bergantian gitu. Gunanya mengurangi interaksi terhadap sesama. Dan selama ini apa yang gue lakukan selama pandemi ya di rumah ya. Gue pribadi sebagai orang yang sebenarnya suka jalan-jalan keluar, gue pribadi kan suka naik motor, kemudian riding keliling kota gitu kan, keliling BSD. Gue sendiri merasa bosan banget di rumah karena kegiatan gue kemarin pun masih sempat bisa ngantor gitu. Dan mungkin ini kedepannya gue akan work from home karena PPKM ini yang sudah berlaku ini gitu kan. Dan kegiatan gue di rumah ini apa aja sih? Terutama gue sebagai airsofter dan gue emang suka olahraga banget. Gue kadang di rumah itu seenggaknya harus gerak. Dan gue harus sehat gitu kan. Karena gue sejauh ini karena olahraga itu akan membantu imun tubuh gue lebih kuat gitu kan. Karena seiring dengan banyaknya gue seringnya gue berolahraga, gue jadi sering makan makanan yang sehat pastinya gitu kan, sering banyak minum air. Yang jelas ya gue harus tetap menjalankan hidup sehat gue gitu kan. Kemudian olahraga apa aja nih yang sebenarnya gue lakukan di rumah? Gue biasanya melakukan skipping karena biasanya gue latihan di gym Muay Thai ya. Gue biasa latihan di Golden Camp Muay Thai gitu. Tapi karena berdasarkan arahan dari anggota keluarga, dari kakak gue, adik gue gitu kan, dan teman-teman kerabat lainnya, sebaiknya gue hindari interaksi sama siapapun dulu dari di luar gitu. Maka dari itu mentok-mentoknya gue latihan di rumah. Gue latihan boxing di rumah dan gue biasanya skipping teman-teman. Skipping 10 menit, kemudian latihan fisik 20 menit, kemudian setengah jamnya itu gue latihan main punching bag, gue latihan boxing, gue latihan tendangan segala macam gitu. Dan kemudian gue sebagai airsofter gimana nih? Dan teman-teman airsofter pasti pada bingung gitu kan. Ini kita lagi pandemi, gimana caranya kita tetap bisa main airsoft gun gitu kan. Bagi yang suka deathmatch, gue jadi dilarang bini gue nih, atau gue dilarang pacar gue nih, atau dilarang orang tua untuk main di luar gitu, untuk main deathmatch. Dan gue dengar beberapa field seperti PTG Airsoft yang di Karawaci itu ditutup sementara dulu. Bahkan harusnya bulan Juli mereka ada event 3-on-3 sebenarnya, tapi ditunda karena angka COVID makin meningkat gitu kan. Dan kemudian ada kemarin ada field yang baru banget buka di pasar baru kalau nggak salah. Awal-awal mereka buka field itu banyak banget airsofter yang main di sana gitu kan. Tapi kayaknya sekarang nggak kedengaran lagi gegara. Mungkin sudah dibatasi ya airsofter yang main ke sana. Mungkin hanya airsofter di sekitar pasar baru aja yang boleh main di situ. Kemudian tempat favorit gue juga di M7 Tactical, sampai kemarin pun, sampai hari Jumat tanggal 2 pun mereka masih buka normal gitu kan. Tapi gue nggak tahu setelah lockdown ini
apakah mereka akan buka uh, seperti biasanya atau akan mengikuti PPKM ini. Mungkin mereka akan tutup jam 8 kali ya, karena biasanya mereka tutup jam 8 lebih gitu. Dan apa yang kita lakukan sebagai airsofter di rumah? Sebenarnya jawabannya cuma satu, dry firing sebenarnya. Atau kalau misalkan ada teman yang punya lahan luas, mungkin bisa latihan di rumahnya gitu kan. Tapi bagaimana dengan kita yang nggak punya lahan luas gitu kan, dan kita cuman nggak bisa kemana, nggak punya taman yang luas gitu. Latihannya cuma dry firing, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu dry firing itu apa, sebenarnya simple. Kita latihan nembak tapi tanpa peluru. Jadi sebenarnya di dalam magasin itu sama sekali nggak ada peluru gitu kan. Dan itu kita lakukan repetisi dari mengambil unit di holster sampai menarik pelatuk ke target. Lakukan itu berkali-kali. Dan gue biasanya main dry firing itu ambil holster, nembak, ganti magasin, masukin magasin, kokang, tembak, balik lagi kayak gitu. Berulang kali gitu terus. Nah, bagaimana bisa hal yang sangat mendasar ini, hal yang sangat basic ini berguna untuk di field? Sebenarnya berguna banget guys, karena gue dari dulu gue udah mungkin tiap minggu gue latihan terus dry firing. Itu sangat berguna karena untuk meningkatkan refleks kita dalam menembak gitu. Berguna banget untuk ditembak reaksi, berguna banget pada saat kita main air action IPSC gitu kan. Dan berguna banget juga untuk di field. Karena refleks kita yang cepat, kita juga udah fasih, terbiasa dengan gerakan itu gitu kan, berulang terus, ambil holster, nembak, reload, pasang lagi, kokang, nembak gitu kan. Itu sangat berguna banget untuk teman-teman yang suka main dimanapun, mau tembak reaksi, IPSC, atau main deathmatch sekalipun. Syukur alhamdulillah, karena gue melakukan sejak tahun lalu, sejak pandemi, gue sering berolahraga. Meskipun tahun lalu pada saat pandemi, gue ikut beberapa produksi film, 2 produksi film dan 2 produksi iklan gitu kan. Pada saat pandemi gue ketemu banyak orang, gue berinteraksi banyak orang gitu kan. Dan gue selalu swab tes antigen dan alhamdulillah hasilnya selalu negatif. Kok bisa gitu kan? Kok bisa gue nggak kena COVID gitu? Syukur alhamdulillah sejauh ini dengan aktivitas gue yang gue sering berolahraga, gue minum multivitamin, dan gue makan yang bagus. Sejauh ini alhamdulillah gue baik-baik aja dan masih tidak tertular COVID-19 gitu kan. Ya nauzubillah, semoga gue nggak tertular COVID-19 sama sekali gitu kan. Mungkin teman-teman bisa juga melakukan hal sederhana ini, yaitu berolahraga rutin, terutama olahraga yang penting keringetan aja gitu kan. Dan makan yang baik, makan makanan yang bergizi, yang banyak vitaminnya, makan buah-buahan. Pokoknya saran gue hindari makanan yang tingkat kolesterolnya tinggi atau tingkat gulanya tinggi. Itu sebaiknya hindarin aja. Dan kemudian multivitamin gunanya juga biar kita nggak kena demam, nggak kena batuk. Karena tempo hari gue sempat gue kena demam, gue kena batuk. Gue kira ini COVID. Tapi pada saat gue tes, kok negatif? Pada saat gue swab antigen gitu kan. Setelah itu pada saat gue masih batuk-batuk, minggu depannya gue tes lagi, tetap negatif. Oh mungkin ini hanya batuk-batuk gitu kan. Apalagi sekarang muncul lagi musim demam berdarah, musim gejala tipes, dan itu sangat berbahaya banget. Jadi gue sarankan teman-teman untuk jaga kesehatannya masing-masing, sayangi diri sendiri dan sayangi keluarga gitu. Kemudian aktivitas apa lagi yang gue lakukan di rumah gitu kan? Yang pastinya nonton film, teman-teman. Bagi gue ini yang airsofter, gue suka nonton film yang ya nggak jauh-jauh yang berhubungan dari senjata gitu kan. Tapi nggak nikmatnya sebagai airsofter kalau misalkan kita nonton film adalah kalau misalkan kita nonton film yang ada adegan gunfight-nya,
kadang kita gemes banget suka menganalisa, oh ini senjatanya ini nih, oh ini pakaiannya ini, wah ini nggak mungkin ya adegannya tembak-tembakannya kayak gini gitu kan. Dan ini ribetnya karena gue dulu juga profesi gue sebagai asisten konsultan senjata api gitu kan. Gue kadang suka menganalisa sebuah adegan film. Dan ada satu hal yang sebenarnya gue gemes banget, yang gue kesel banget gitu kan dalam sebuah gunfight. Teman-teman sadar nggak? Kadang ada film action, di pertengahan gunfight, kemudian dimasukin adegan martial art di dalam situ, adegan pertarungan tangan kosong. Dan adegannya pasti selalu ketika ada kroco-kroco, ketika ada musuh tokoh utama yang datang menggunakan senapan, pasti mereka itu pada saat mau dihantam sama si tokoh utama, mereka yang menggunakan pistol atau senapan api itu menghampiri dulu, baru menodong, kemudian telat dipukul-pukul sama si tokoh utama. Maksud gua, logikanya mereka itu sudah bawa senapan api, bawa pistol, ya kenapa nggak tembak dari jauh aja gitu kan? Tapi balik lagi sebenarnya, karena gua filmmaker juga, gue menyadari bahwa itu semua sebenarnya tergantung dari treatmentnya seorang director atau fight choreographer gitu kan. Ya balik lagi itu keputusan dari tim kreatifnya dari sebuah produksi film gitu kan. Oh well ya udahlah. Tapi ada beberapa juga film adegan gunfight yang logis banget, yang seru banget juga dan menarik juga untuk ditonton gitu kan. Selain gue menonton film, gue yang pastinya tetap membuat podcast ini teman-teman. Seperti yang gue lakukan sekarang. Mungkin karena sekarang ini lagi pandemi, gue akan banyak-banyak ngebacot di podcast ini. Dan gue harap teman-teman suka dengan pembahasan gue kali ini dan seterusnya gitu kan. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue di podcast Bacot Taktikal ini, dan semoga teman-teman tetap sehat. Pokoknya lakukan terus protokol kesehatan, hindari kerumunan kalau bisa ya teman-teman ya, dan jangan lupa tetap cuci tangan. Dan bagi yang belum vaksin, kalian harus daftar vaksin karena sebenarnya vaksin sudah ada beberapa tempat, sudah ada beberapa puskesmas yang membuka. Ada yang vaksin gratis dan tapi ada juga vaksin yang bayar gitu kan. Tapi yang jelas kalian harus sayangi diri sendiri, dan ingat teman-teman, COVID-19 itu ada, bukan konspirasi, dan kalian harus berhati-hati karena sudah ada beberapa teman gue yang kena COVID-19 teman-teman. Nauzubillah min dzalik, gue pun belum vaksin, jadi semoga gue nggak kena, semoga gue tetap diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kalau gitu cukup segitu aja bacotan dari gua kali ini. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pokoknya tetap di Bacot Taktikal.